Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan setiap pagi sebelum matahari terbit, seorang anak kecil berjalan sendirian di jalanan kota. Wajahnya penuh lebam, tubuhnya lelah, tapi ia tetap tersenyum saat menjual koran. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu tersembunyi luka yang jauh lebih dalam. Sampai akhirnya, seseorang mengikuti langkah kecilnya dan menemukan sebuah kenyataan yang lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Udara pagi masih dingin saat kabut tipis menyelimuti jalanan kota kecil itu. Langit belum sepenuhnya terang, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip seakan enggan untuk tetap menyala. Di sudut gang sempit, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun berjalan tertatih sambil memeluk setumpuk koran di dadanya. Jaket lusuh yang dikenakannya tampak terlalu besar untuk tubuh kurusnya, seakan menggantung di bahunya yang rapuh. Langkah-langkah kecilnya menyusuri trotoar yang basah oleh embun. Sepatu kets yang sudah bolong di ujungnya tak mampu lagi melindungi kakinya dari dingin yang menusuk. Tapi Bima tak mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan pagi-pagi seperti ini, pagi yang selalu mengantarnya ke sudut-sudut kota demi menjual koran. Wajahnya tampak lebam di beberapa bagian, terutama di bawah mata dan pipi kirinya yang membiru. Namun, senyum tetap ia paksakan setiap kali seseorang melintas di depannya. Dengan suara lirih tapi penuh semangat, ia menawarkan korannya kepada para pejalan kaki yang terburu-buru menuju pekerjaan mereka. "Koran pagi, Pak. Berita terbaru hari ini?" serunya dengan suara yang sedikit serak. Seorang pria parubaya berhenti sejenak, menatap wajah Bima yang penuh luka. Ada keraguan di matanya sebelum akhirnya ia mengambil satu koran dan menyerahkan selembar uang. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Bima mengangguk cepat, tersenyum sambil memasukkan uang ke dalam kantong celana yang sudah robek di beberapa tempat. "Iya, Pak. Saya baik-baik saja. Terima kasih." "Iya," katanya, lalu buru-buru berlari ke tempat lain sebelum pria itu bisa bertanya lebih banyak. Di sudut lain kota, seorang pemuda bernama Damar mengamati anak itu dengan dahi berkerut. Ia bukan orang yang mudah penasaran, tapi setiap hari ia melihat Bima berjualan koran dengan wajah penuh luka. Setiap hari luka itu berbeda. Kadang lebam di dahi, kadang goresan di pipi, kadang bengkak di sudut bibir. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Damar tahu itu. Hari ini, lebam di wajah Bima tampak lebih parah dari biasanya. Damar menghampirinya, membeli satu koran seperti biasa. Ia sengaja menahan tangannya saat memberikan uang, mencoba menatap mata anak itu lebih lama. "Bima, siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya lembut. Bima sedikit tersentak. Tangannya gemetar saat menerima uang itu, tapi ia cepat-cepat menarik napas dan tersenyum. "Nggak ada, Kak. Aku cuma jatuh waktu lari tadi pagi," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Damar tidak percaya begitu saja. Ia memperhatikan bagaimana Bima berdiri, bagaimana anak itu tampak lelah, bahkan sedikit limbung. Seakan tenaganya habis hanya untuk berdiri di sana. "Kalau kamu butuh bantuan, bilang sama aku," ujar Damar, masih menatapnya dalam. Bima tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar getir. "Aku baik-baik saja, Kak." "Benar." Lalu, sebelum Damar bisa mengatakan sesuatu lagi, Bima berlari pergi. Langkahnya kecil, tapi tergesa-gesa, seperti seseorang yang ingin melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Damar berdiri diam di tempatnya, melihat punggung kecil itu menghilang di tikungan. Hatinya merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang disembunyikan anak itu, sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar lebam di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Damar memutuskan bahwa besok,
Ia akan mencari tahu. Ia akan mengikuti Bima. Pagi berikutnya, Damar sudah berdiri di sudut jalan sebelum Bima muncul. Udara masih menusuk, dan langit masih kelabu, hanya diterangi lampu jalan yang sebentar lagi akan padam. Di kejauhan, Damar melihat sosok kecil yang dikenalnya, berjalan dengan langkah gontai. Bima, seperti biasa, memeluk setumpuk koran di dadanya, mengenakan jaket lusuh yang tak mampu menghalau dingin. Tapi kali ini, wajahnya lebih pucat, lebih letih, dan lebih penuh luka. Ada goresan baru di pelipisnya, dan lebam di pipinya semakin gelap. Damar mengernyit. Ada yang benar-benar salah. Lebam di wajah Bima bukan sekadar luka karena jatuh, bukan pula sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang terus menyakitinya, sesuatu yang terus membuat tubuh kecil itu terluka setiap hari. Dan pagi ini, tekad Damar sudah bulat. Ia akan mengikuti Bima setelah bocah itu selesai berjualan. Damar membeli satu koran seperti biasa. Tetapi kali ini ia tidak bertanya. Ia hanya memperhatikan. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan uang, bukan karena dingin, tetapi karena ada sesuatu yang menusuk hatinya setiap kali melihat wajah anak itu yang dipaksa untuk tersenyum. Bima menerimanya dengan ceria, seperti biasa, tapi Damar bisa melihat ada kelelahan yang dalam di matanya. Kelelahan yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak sekecil itu. Setelah berkeliling menjual koran selama hampir 2 jam, Bima mulai melangkah pulang. Tubuh kecilnya semakin membungkuk karena lelah, dan langkahnya lebih lambat dari sebelumnya. Damar menjaga jarak, mengikuti tanpa suara, memastikan bahwa anak itu tidak menyadarinya. Ia ingin tahu kemana Bima pulang setiap pagi, ingin tahu di mana ia tinggal, dan siapa yang menunggunya di sana. Bima berjalan melewati pasar yang sudah mulai ramai, lalu berbelok ke gang sempit di belakang deretan toko-toko tua. Gang itu gelap meskipun matahari sudah mulai naik, dengan dinding-dinding penuh coretan dan sampah yang berserakan. Damar merasa ada yang tidak beres. Tempat itu bukan lingkungan yang layak untuk seorang anak kecil. Tapi Bima terus berjalan, tanpa ragu, seolah sudah terbiasa dengan jalanan yang suram itu. Setelah berjalan beberapa menit, Bima berhenti di depan sebuah rumah reot yang terlihat nyaris roboh. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan jendelanya pecah di beberapa bagian. Pintu kayu tua itu sedikit terbuka, berderit saat Bima mendorongnya perlahan. Ia masuk ke dalam tanpa menoleh ke belakang. Damar menahan napas. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah itu tampak sepi, terlalu sunyi untuk tempat tinggal seseorang. Ia mendekat, memastikan langkahnya tidak terdengar, lalu mengintip dari celah jendela yang pecah. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam ruangan gelap itu, ada sosok seorang wanita yang terbaring di lantai. Tubuhnya kaku, tak bergerak sedikit pun. Selimut lusuh menutupi sebagian wajahnya, tetapi Damar bisa melihat bahwa kulitnya pucat, terlalu pucat. Bau busuk samar tercium, bercampur dengan udara lembab yang memenuhi ruangan. Bima duduk di samping tubuh itu, meletakkan sebungkus nasi di dekat kepalanya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ibu, aku sudah pulang. Hari ini aku dapat lebih banyak uang. Besok kita bisa makan lebih enak lagi." Damar terkaget. Dadanya terasa sesak. Itu ibunya? Tangannya mencengkeram sisi jendela, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bima berbicara dengan ibunya seolah wanita itu masih hidup. Padahal jelas tubuh itu sudah tak bernyawa. Matanya masih terbuka, tapi kosong, tak lagi melihat dunia. Bima kemudian meraih tangan ibunya yang dingin, menggenggamnya dengan lembut. "Ibu, kenapa masih tidur? Aku kangen. Ibu, aku janji aku akan jualan lebih banyak lagi biar kita nggak kelaparan."
Suaranya lirih, penuh harapan yang hancur. Damar merasa tubuhnya gemetar. Tenggorokannya tercekat, dan dadanya dipenuhi oleh rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Bocah ini sudah berhari-hari tinggal dengan mayat ibunya, tanpa ada seorang pun yang tahu. Damar menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan dirinya, tapi air mata justru menggenang di sudut matanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Bima melewati hari-hari ini. Seorang anak kecil, hidup sendirian dalam kegelapan, berbicara dengan seseorang yang tak lagi bisa menjawab. Ketika ia membuka matanya kembali, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur dari jendela, mengambil ponselnya, dan menghubungi seseorang. Bima mungkin belum siap menerima kenyataan. Tapi Damar tahu, ia tidak bisa membiarkan anak itu terus hidup dalam ilusi. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, Bima harus diselamatkan. Meskipun itu berarti menghancurkan harapan terakhir yang ia miliki. Damar berdiri terpaku di depan rumah reot itu. Ponselnya masih tergenggam erat, tetapi jarinya gemetar di atas layar. Ia bisa mendengar suara lirih Bima dari dalam rumah, berbicara kepada ibunya seolah wanita itu masih bisa mendengarnya. Ada sesuatu yang begitu menghancurkan dalam suara anak itu. Harapan yang hampa, kebohongan yang ia ciptakan sendiri untuk bertahan hidup. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Damar menarik napas dalam, mencoba menguatkan dirinya sebelum akhirnya ia mengetuk pintu. Sekali, dua kali, tidak ada jawaban. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri mendorong pintu yang sedikit terbuka. Saat pintu kayu tua itu berderit, aroma busuk langsung menusuk hidungnya. Damar hampir muntah, tetapi ia menahan diri. Di dalam ruangan yang gelap dan lembab itu, ia melihat Bima duduk di lantai, masih menggenggam tangan ibunya yang sudah kaku. Mata anak itu terangkat perlahan, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat melihat Damar berdiri di ambang pintu. "Kak Damar, kenapa kakak di sini?" Suara Bima terdengar lemah, nyaris berbisik. Ia cepat-cepat melepaskan genggamannya dari tangan ibunya, seolah takut rahasianya terbongkar. Damar tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke dalam ruangan, matanya masih terpaku pada tubuh wanita yang terbujur kaku di lantai. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya kering, dan tubuhnya sudah mulai membusuk. Tapi di sampingnya, ada beberapa bungkus makanan. Nasi, roti, bahkan sebotol air yang masih setengah penuh. Seolah-olah Bima tetap mencoba memberinya makan meskipun ia tahu wanita itu tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. "Bima," Damar berlutut di depan anak itu, suaranya bergetar. "Ibumu." Bima menggeleng cepat, air matanya mulai menggenang. "Ibu hanya tidur. Kak, dia pasti capek. Dia pasti bangun kalau aku terus jaga dia." Suaranya semakin parau, seolah ia memohon agar Damar percaya. Damar menelan kepedihannya. Ia bisa melihat betapa kerasnya anak ini mencoba menyangkal kenyataan. Betapa kuatnya ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibunya hanya tertidur, bukan pergi selamanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hari Bima selama ini. Bangun pagi, menjual koran dengan tubuh yang semakin lemah, kembali ke rumah dengan harapan bahwa ibunya akan bangun. Hanya untuk menemukan tubuh yang sama, dalam keadaan yang sama, semakin dingin dari hari ke hari. "Bima, ibumu sudah pergi," kata Damar akhirnya, dengan suara yang nyaris pecah. "Dia tidak akan bangun lagi." Bima menggeleng lebih kuat. Kali ini air matanya jatuh. "Tidak, kakak bohong. Ibu cuma butuh istirahat. Aku cuma perlu jualan lebih banyak lagi supaya dia nggak lapar." Damar merasa ada yang mencengkeram dadanya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Ia ingin menarik anak itu ke dalam pelukannya,
ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tahu itu akan menjadi kebohongan. Tidak ada yang baik dalam situasi ini. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang telah menumpuk begitu lama di dalam hati Bima. Bima, kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tahu kamu ingin menjaga ibumu. Suara Damar bergetar, matanya mulai basah. Tapi sekarang, saatnya kamu juga dijaga. Kamu nggak perlu sendirian lagi. Bima terisak, bahunya berguncang hebat. Ia menunduk, menggenggam erat ujung bajunya, seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahannya agar tidak runtuh. Damar mendekat, tangannya perlahan menyentuh bahu kecil itu. Kita harus pergi dari sini, Bima, bisiknya pelan. Anak itu mengangkat kepalanya, matanya memohon, penuh ketakutan. Tapi kalau aku pergi, nanti ibu sendirian, aku nggak bisa ninggalin dia, Kak. Damar menutup matanya sejenak, menahan rasa sesak yang semakin dalam di dadanya. Ketika ia membuka mata lagi, ia melihat keputusasaan di wajah kecil itu, dan hatinya hancur seketika. Dengan lembut, ia menarik Bima ke dalam pelukannya, membiarkan anak itu menangis sepuasnya di dadanya. Kamu nggak sendirian, Bima. Kamu nggak perlu menanggung ini sendiri lagi. Di luar rumah reot itu, matahari mulai naik lebih tinggi. Tetapi bagi Bima, dunia tetap terasa gelap. Bima masih menangis dalam pelukan Damar. Tubuh kecilnya berguncang hebat. Seperti seorang anak yang akhirnya menyerah pada kenyataan yang selama ini ia hindari. Isakannya terdengar putus asa, menyayat hati, dan membuat Damar semakin merasa hancur. Ia mengusap punggung anak itu pelan, mencoba memberikan kehangatan yang mungkin sudah lama tidak dirasakan Bima. Di dalam rumah yang lembab dan gelap itu, suara tangisan Bima menggema. Damar bisa merasakan betapa rapuhnya anak ini. Betapa kerasnya ia berusaha bertahan sendirian di dunia yang begitu kejam padanya. Ia bertahan dengan harapan kosong bahwa ibunya akan bangun, bahwa semua ini hanya sementara, bahwa kesendirian yang menghantuinya setiap malam akan berakhir. Perlahan, tangisan Bima mulai mereda, meskipun sesekali isakan kecil masih terdengar. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangannya, matanya yang membengkak menatap wajah Damar penuh kebingungan. Kalau ibu udah pergi, aku harus gimana, Kak? Suaranya parau, hampir tak terdengar. Damar menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menghapus rasa sakit anak ini. Tidak ada cara untuk menggantikan kehilangan yang begitu besar bagi Bima. Tapi ia tahu satu hal, anak ini tidak boleh sendirian lagi. Kita akan cari tempat yang lebih baik untuk kamu, ujar Damar dengan lembut. Tempat di mana kamu bisa makan dengan cukup, tidur dengan nyaman, dan gak harus bangun pagi-pagi untuk jualan koran lagi. Bima menunduk. Tangannya mengepal di atas lututnya. Tapi, kalau aku pergi, aku ninggalin ibu sendirian. Aku janji mau jaga dia, ucapnya dengan suara bergetar. Damar menatap anak itu dalam-dalam. Kamu udah melakukan yang terbaik, Bima. Ibumu pasti bangga sama kamu, katanya sambil menggenggam tangan kecil itu. Tapi sekarang, ibumu sudah damai. Kamu juga harus mulai memikirkan dirimu sendiri. Bima menggeleng pelan, masih menolak kenyataan. Aku takut, Kak. Kalau aku pergi, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Damar merasakan hatinya semakin hancur. Ia menarik napas dalam sebelum berkata, kamu nggak sendiri, Bima. Aku di sini. Aku akan bantu kamu. Anak itu menatap Damar dengan mata yang penuh keraguan, seakan takut untuk mempercayai kata-kata itu. Selama ini, dunia hanya memberinya kesepian, penderitaan, dan kehilangan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang benar-benar ingin membantunya?
Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Damar menoleh cepat, hatinya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang datang, polisi yang tadi ia hubungi. Bima ikut menoleh ke arah pintu, dan begitu melihat dua pria berseragam masuk, matanya melebar ketakutan. "Kak, mereka mau bawa aku pergi," jeritnya, tubuhnya mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Damar segera berjongkok di hadapan Bima, menggenggam bahunya erat. "Bima, dengarkan aku. Mereka di sini untuk membantu. Kamu gak akan dibawa ke tempat yang buruk. Aku janji." Tapi anak itu menggeleng kuat. "Aku gak mau. Aku cuma mau sama ibu. Kak, tolong jangan biarin mereka ambil aku." Suaranya pecah, penuh kepanikan. Air matanya kembali mengalir deras, dan ia mulai meronta, berusaha kabur dari genggaman Damar. Polisi mendekat dengan langkah hati-hati. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara pelan, mencoba menenangkan Bima. "Nak, kami hanya ingin membantumu. Kamu akan dibawa ke tempat yang lebih baik. Akan ada banyak anak-anak lain di sana yang bisa menemanimu." Tapi bagi Bima, semua itu terdengar seperti ancaman. Ia berjuang mati-matian agar tetap berada di rumah itu, di dekat ibunya. Damar harus menahan air mata saat melihat bagaimana anak sekecil ini begitu takut untuk melepaskan satu-satunya hal yang ia miliki. Meskipun itu hanyalah tubuh ibunya yang tak lagi bernyawa. Akhirnya, dengan hati yang berat, Damar mengangguk kepada polisi. Mereka mendekat, dan dengan lembut mencoba menarik Bima dari tempatnya. Anak itu menjerit, memohon, menangis, tetapi ia terlalu kecil untuk melawan. Saat ia digendong keluar dari rumah itu, tangannya terulur ke arah tubuh ibunya, matanya basah oleh air mata yang terus mengalir. "Ibu, ibu, maafin aku. Aku nggak mau ninggalin ibu." Damar menundukkan kepala, air mata akhirnya jatuh di pipinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menenangkan anak itu, tetapi tidak ada kata-kata yang cukup untuk meredakan kepedihan ini. Di luar, matahari mulai bersinar terang. Tetapi bagi Bima, dunia tetap terasa gelap. Bima terus meronta dalam dekapan polisi yang membawanya keluar dari rumah reot itu. Tangannya menggapai-gapai udara, mencoba menggapai sesuatu yang sudah tak bisa ia jangkau lagi. "Lepasin aku. Aku mau sama ibu. Jangan bawa aku pergi," jeritnya dengan suara serak. Air matanya bercucuran deras, matanya membengkak karena terlalu lama menangis. Damar hanya bisa berdiri di sana, melihat pemandangan yang membuat dadanya terasa seperti dihantam batu besar. Ia ingin berlari dan memeluk Bima, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagaimana ia bisa mengatakan itu ketika anak itu baru saja kehilangan segalanya? Ketika anak itu harus dipaksa meninggalkan satu-satunya orang yang selama ini ia pertahankan dengan segenap hati? Rumah reot itu kini berdiri sunyi di belakang mereka, menyimpan semua kepedihan yang Bima tinggalkan. Polisi yang lain sudah mulai memasuki rumah, mengambil dokumentasi, dan memeriksa kondisi tubuh ibunya. Salah satu dari mereka berbicara dengan Damar, menanyakan sejak kapan ia mengetahui keadaan Bima, bagaimana ia menemukannya, dan mengapa ia akhirnya memutuskan untuk melapor. Damar menjawab dengan suara pelan, matanya masih mengikuti sosok kecil yang terus menjerit dalam gendongan polisi lainnya. "Aku nggak bisa membiarkannya terus hidup seperti itu, sendirian, dalam kesedihan." Suaranya bergetar di akhir kalimatnya. Sementara itu, Bima terus meronta. Tubuhnya yang kecil mungkin tidak sekuat orang dewasa, tapi ia berjuang dengan seluruh tenaga yang tersisa. "Aku janji sama ibu. Aku nggak boleh pergi. Kak Damar, tolong jangan biarin mereka bawa aku." Suaranya semakin melemah,
tersendat oleh tangis yang tak kunjung reda. Damar mengepalkan tangannya, hatinya berdebar kencang. Ia merasa seakan ia sedang mengkhianati anak itu. Seakan ia menjadi orang jahat yang memisahkan Bima dari ibunya. Tapi ia tahu, jika Bima tetap tinggal di sana, ia akan mati perlahan. Karena kelaparan, karena kesedihan, atau karena penyakit yang mungkin menyerangnya akibat kondisi rumah yang tak layak. Dengan langkah berat, Damar akhirnya mendekati Bima yang masih menangis terseduh. Polisi yang menggendongnya berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi Damar untuk berbicara. Damar menunduk, menatap mata Bima yang penuh air mata dan ketakutan. "Bima?" panggilnya pelan. Bima menggeleng cepat, masih terseduh. "Aku nggak mau pergi, Kak. Aku nggak mau," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Damar menahan napas, lalu meletakkan kedua tangannya di bahu Bima. "Dengar, aku tahu ini berat. Aku tahu ini sakit. Tapi kamu nggak bisa terus di sana. Bima, kamu harus hidup. Kamu harus bertahan." Suaranya lirih, tapi penuh ketegasan. Bima menunduk, bahunya bergetar. Ia tak lagi berusaha meronta, tetapi isakannya masih terdengar jelas. Tangannya mencengkeram erat baju polisi yang membawanya, seolah masih berharap ada cara untuk kembali ke rumah itu. "Aku takut, Kak." Suara Bima pecah di antara tangisnya. Damar merasakan dadanya kembali sesak. Ia ingin berjanji pada anak itu bahwa ia akan selalu ada. Tapi ia tahu, ia tidak bisa berjanji sesuatu yang belum tentu bisa ia tepati. Ia hanya bisa memastikan bahwa Bima akan dibawa ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana ia bisa mendapatkan makanan yang cukup, tempat tidur yang hangat, dan seseorang yang bisa merawatnya dengan baik. "Aku di sini," kata Damar akhirnya. "Aku nggak akan ninggalin kamu." Bima masih menangis, tetapi genggamannya mulai melemah. Matanya menatap Damar dengan pandangan yang penuh luka, seolah ingin memastikan bahwa kata-kata itu bukan kebohongan lain yang dunia berikan kepadanya. Langit di atas mereka mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi lebih cerah. Matahari yang perlahan naik menerangi jalan yang basah oleh embun pagi. Tapi bagi Bima, tak ada lagi kehangatan dalam sinar itu. Tak ada lagi tempat yang bisa ia sebut rumah. Ketika akhirnya mobil polisi mulai melaju, membawa Bima pergi, Damar masih berdiri di tempatnya, menatap kepergian anak itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia telah melakukan yang benar. Ia tahu itu. Tapi mengapa hatinya merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang penting? Dan di dalam mobil yang melaju menjauh, Bima menyandarkan kepalanya di jendela, matanya menatap kosong ke jalanan kota yang perlahan ia tinggalkan. Rumah reot itu semakin jauh dari pandangannya, tetapi luka di hatinya tetap tinggal. Di sudut kota yang dulu selalu dihiasi langkah-langkah kecil Bima saat menjajakan koran, pagi ini terasa lebih sunyi. Trotoar yang biasanya menjadi tempatnya berdiri kini kosong, tanpa suara lirihnya yang menawarkan berita pagi. Para pelanggan setianya yang setiap hari membeli koran mulai menyadari sesuatu. Tak ada lagi anak kecil dengan wajah lebam yang menyambut mereka dengan senyuman yang dipaksakan. Damar duduk di bangku taman dekat persimpangan jalan, tempat ia biasanya bertemu dengan Bima setiap pagi. Tangannya meremas segelas kopi yang sudah mulai dingin, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Sejak Bima dibawa pergi kemarin, ada kekosongan yang mengganggu hatinya, seolah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ia tahu ia telah melakukan yang benar, menyelamatkan anak itu dari hidup yang begitu kejam. Tetapi mengapa ia merasa begitu bersalah? Matanya menatap jalanan yang masih basah oleh embun pagi. Ia bisa membayangkan sosok kecil itu berdiri di sana, dengan jaket lusuhnya, dengan suara lembutnya yang menawarkan koran kepada siapa saja yang lewat. Tapi itu hanya bayangan, sesuatu yang sekarang hanya tinggal kenangan.
Di sisi lain kota, di dalam sebuah panti asuhan sederhana, Bima duduk di tepi tempat tidurnya. Ruangan itu tidak kecil, tetapi terasa asing. Dindingnya bersih, tempat tidurnya rapi, dan ada anak-anak lain yang berbicara dan tertawa di luar sana. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa baginya. Dunia ini bukan rumahnya. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke lantai. Semalam ia tidur di tempat tidur sungguhan, dengan selimut yang bersih dan bantal yang empuk. Tetapi ia tidak bisa tidur. Hatinya masih tertinggal di rumah reot itu, di samping tubuh ibunya yang sudah membeku. Ia masih bisa mendengar suara ibunya memanggilnya dalam mimpi, dan ketika ia terbangun, ia berharap itu hanya mimpi buruk. Tetapi kenyataan lebih kejam dari mimpi apapun yang pernah ia alami. Setiap pagi sebelumnya, ia akan bangun dengan satu tujuan, menjual koran untuk bertahan hidup. Tetapi pagi ini, ia tidak memiliki tujuan apapun. Tidak ada koran di tangannya, tidak ada jalanan kota yang harus ia susuri. Ia hanya duduk di sana, merasa tersesat dalam dunia yang tidak lagi ia mengerti. Seorang pengasuh masuk ke dalam kamar, tersenyum lembut. "Bima, ayo sarapan dulu. Nanti ada yang mau bertemu denganmu." Bima menoleh perlahan, tapi matanya kosong. Ia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dan menggenggam ujung bajunya erat-erat. Ia tidak lapar. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Namun beberapa menit kemudian, langkah kaki mendekat. Bima mendongak sedikit, dan di ambang pintu, ia melihat seseorang yang familiar. Damar. Hatinya mencelos. Ia ingin berlari dan memeluk lelaki itu, ingin menangis di dadanya dan memohon agar membawanya kembali ke rumahnya. Tetapi ia hanya diam, menatap Damar dengan mata yang penuh kesedihan. Damar tersenyum tipis dan berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatap lurus ke depan, seperti memahami bahwa Bima butuh waktu untuk menerima kehadirannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Pagi ini terasa berbeda, ya?" Bima menggigit bibirnya, menahan air mata yang sudah memenuhi kelopak matanya. "Aku nggak tahu harus ngapain, Kak?" Suaranya nyaris seperti bisikan. "Biasanya aku udah di luar, jualan koran. Biasanya aku pulang dan cerita ke ibu." Napasnya tercekat, dan ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Damar menghela napas berat, menatap anak kecil itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Aku tahu ini berat, Bima. Aku tahu rasanya kehilangan seseorang yang begitu berarti. Tapi kamu masih punya masa depan. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup." Bima mencengkeram ujung bajunya semakin erat. "Tapi aku nggak mau, Kak. Aku cuma mau ibu." Suaranya pecah di akhir kalimat, dan akhirnya air matanya jatuh lagi. Damar menatapnya dengan pilu. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tahu itu tidak akan menghibur anak itu. Luka yang Bima rasakan terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Jadi, Damar melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya erat. "Aku nggak bisa gantiin ibumu, Bima. Tapi aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu." Bima tidak menjawab, tetapi ia juga tidak menarik tangannya. Untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan ibunya, ada seseorang yang tetap tinggal. Di luar jendela, matahari mulai naik lebih tinggi, menghangatkan dunia yang perlahan bergerak maju. Tetapi bagi Bima, pagi ini bukanlah awal yang baru. Itu hanya pagi yang tidak lagi sama.